Shalom dan selamat pagi Bapak dan Ibu, saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi. Senang berjumpa kembali bersama Gereja Toraja Jemaat Bogor dalam Renungan Pagi, edisi Minggu 2 Juli 2023. Pembacaan kita hari ini dari Roma pasal 7, ayat 1 sampai 6. Mari kita mohon pertolongan Tuhan, kita berdoa. Di minggu raya ini ya Tuhan, kami datang memuji dan membesarkan nama-Mu. Engkau Allah yang begitu setia, mengasihi dan memelihara kami. Hingga hari ini Tuhan karuniakan lagi hari baru untuk boleh kami nikmati. Terima kasih dan terpujilah Tuhan. Pagi ini kami akan mendengarkan sebagian kecil daripada firman Tuhan. Kami mohon penyertaan Roh Kudus. Kami mampu mengerti dan memahami kebenaran-kebenaran Tuhan dan juga melakukannya di tengah hidup ini. Berbicaralah Tuhan, kami anak-anak-Mu siap mendengarkannya. Ampuni dosa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Roma pasal 7 ayat 1 sampai 6. Arti hukum Taurat. Apakah kamu tidak tahu, saudara-saudara? Sebab aku berbicara kepada mereka yang mengetahui hukum, bahwa hukum berkuasa atas seseorang selama orang itu hidup. Sebab seorang istri terikat oleh hukum kepada suaminya selama suaminya itu hidup. Akan tetapi, apabila suaminya itu mati, bebaslah ia dari hukum yang mengikatnya kepada suaminya itu. Jadi selama suaminya hidup, ia dianggap berzinah kalau ia menjadi istri laki-laki lain. Tetapi jika suaminya telah mati, ia bebas dari hukum, sehingga ia bukanlah berzinah kalau ia menjadi istri laki-laki lain. Sebab itu saudara-saudaraku, kamu juga telah mati bagi hukum Taurat oleh tubuh Kristus, supaya kamu menjadi milik orang lain, yaitu milik Dia yang telah dibangkitkan dari antara orang mati, agar kita berbuah bagi Allah. Sebab waktu kita masih hidup di dalam daging, hawa nafsu dosa yang dirangsang oleh hukum Taurat bekerja dalam anggota-anggota tubuh kita, agar kita berbuah bagi maut. Tetapi sekarang kita telah dibebaskan dari hukum Taurat, sebab kita telah mati bagi Dia yang mengurung kita, sehingga kita sekarang melayani dalam keadaan baru menurut roh, dan bukan dalam keadaan lama menurut hukum Taurat. Amin. Tema kita hari ini, ajaran yang menghidupkan. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, kalau ada ajaran yang menghidupkan, berarti ada yang tidak menghidupkan. Paulus mengajarkan tentang hubungan orang percaya dengan hukum Taurat. Jemaat cenderung mengukur kesalehan mereka dengan hukum Taurat. Hukum itu baik, tetapi terbatas. Taurat menjelaskan perintah dan larangan, namun tidak berkuasa membenarkan orang. Hanya satu yang berkuasa membebaskan dan tidak terbatas, yaitu Kristus. Inilah ajaran yang menghidupkan, bahwa kematian dan kebangkitan Kristuslah yang membebaskan dari hukum Taurat. Kita hidup oleh kasih karunia Allah, sembari terus mengucap syukur atas kebaikannya. Karenanya kita ikut mati dan bangkit bersama Kristus, supaya selanjutnya hidup kasih karunia. Saudara-saudara, Paulus memberikan penjelasan tentang perbedaan keadaan saat berlakunya hukum Taurat dengan keadaan Injil melalui metafora perkawinan. Perkawinan pertama dengan hukum Taurat yang hanya berlaku selama hidup hukum tersebut. Perkawinan hanya mengikat sampai salah satu pihak meninggal. Kematian membebaskan keduanya, namun perkawinan kedua adalah dengan Kristus agar berbuah bagi Allah. Tujuan utama perkawinan dengan Kristus agar kita berbuah dalam kasih dan anugerah.
Karena untuk itulah kita hidup untuk menyenangkan Allah sesuai kehendaknya dan memuliakan Dia. Kita melayani menurut kuasa roh dan bukan dalam menurut huruf hukum Taurat. Melayani tidak dengan terpaksa, melainkan dengan kebebasan sempurna karena kasih di dalam kuasa Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Terpujilah Allah Tuhan yang senantiasa melawat dan mengasihi kami. Terima kasih firman-Mu yang kami dengarkan pagi hari ini. Tanamkan dalam hati kami, sehingga kami jadikan sebagai sulu dan pedoman menjalani kehidupan yang Tuhan masih karuniakan. Kami berdoa untuk siara hidup hari ini. Tolonglah kami Tuhan, menikmati pesiarahan di dalam berkumpul bersama beribadah dalam minggu raya. Kami percaya dalam persekutuan, dalam memuji membesarkan nama Tuhan, Allah hadir dan memberkati kami. Setiap pelayanan dilakukan Tuhan memberkati. Mendoakan bangsa negara ini, mendoakan pemimpin-pemimpin kami, wakil rakyat, penegak hukum, aparat negara. Karuniai mereka hikmat dan kearifan, dan mereka sungguh-sungguh menegakkan kebenaran, keadilan di negeri ini. Berkati umat Tuhan dimanapun berada. Yang menderita Tuhan topang dengan baik. Yang berduka hiburkan. Yang sakit sembuhkan. Yang mencari pekerjaan, anugerahi pekerjaan bagi mereka Tuhan. Yang sementara belajar dalam bangku sekolah, tambah-tambahkan hikmat, kecerdasan, kepintaran bagi mereka. Kami bersyukur bersama dengan saudara-saudara yang berulang tahun. Sempurnakan syukur mereka. Bahkan orang tua kami yang dalam kondisi tua, Tuhan selalu berkati, berikan sukacita selalu bagi mereka. Dan selalu mereka mengucap syukur pada Tuhan. Peliharakan hidup kami hari ini, dan kami boleh jalani hidup dengan penuh kasih dari-Mu. Ini doa dan syukur kami. Kami persembahkan padamu. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Demikian waktu teduh pagi. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati kita. Shalom dan selamat.